promotor itu orang yang pertama kalau menurut gue nyalinya mesti gede. Nyali bisnisnya mesti gede. Halo alumni Plat D. Sekarang kita kedatangan siapa? Siapa ya ini ya? Kobon atau siapa? Coba perkenalkan dirinya aja. Ini adalah lulusan alumni Taruna Bakti. Kita ngobrol lagi dengan hostnya Taruna Bakti dan narasumber dari Taruna Bakti juga. Kita yel dulu gimana? Apa? Yel dulu. Yel dulu Taruna Bakti. Itu nggak penting banget loh saya. Itu penting ya gitu. Dulu penting banget ya kayaknya. Oh dulu penting di sana. Penting banget. Pakai gerakan tiap angkatan. Beliau ini sekarang tuh profesinya memang menurut saya sih rada nggak lazim. Ya kalau untuk dunia gua ya gitu. Nah promotor olahraga sebenarnya. Yes. Gue mau nanya dulu dong. Boleh. Beda gak sih promotor sama IO? Event organizer dengan promotor? Nah itu pertanyaan yang itu emang harus dijelasin sih sebetulnya. Jadi memang sebanyakan kalau di sini orang nganggapnya kalau promotor ya IO gitu. Iya. Kita bikin, tapi sebetulnya banyak lingkup kerjaan yang jauh lebih luas dari di sisi promotor. Dia bukan hanya mengerjakan event aja, tapi dia mempromot dari sebuah acara, mempromot artis, mempromot atlet, itu menjadi untuk lebih apa ya, lebih lingkupnya jauh lebih luas lah gitu kasarnya. Jadi kalau ditanya apakah sama dengan IO ya enggak. Jadi kalau kayak gitu, gue memikirnya bahwa promotor itu adalah event organizer adalah luasan daripada promotor itu justru. Iya betul. Jadi sekarang ini yang terjadi kan banyak acara-acara olahraga segala macam. Banyak juga promotor, tapi masih bertindak sebagai IO. Jadi hanya ambil atlet, bikin pertandingan, begitu dah. Sekarang lagi rame ya artis-artis kayak gitu dibuat itu event organizer apa? Itu kerjasama dengan promotor memang. Ya kita nyebutin salah satu brand gitu ya. Nah, jadi tetap jadi promotor, tetap sebenarnya harus ada subnya lagi IO-nya ya. Iya. Sebenarnya. Kalau di kita memang kita kerjain semua. Jadi kita nggak di outsource keluar nggak. Karena biar lebih murah. Atau karena base-nya memang ini kan spesifik ya. Jadi kayak sepeda kan nggak gampang juga buat ngerjain event sepeda dengan startup internasional gitu ya, standar internasional. Jadi nggak semuanya juga bisa ngerjain itu gitu. Taruh, gue agak nggak ngerti nih. Promotor itu mempromosikan acaranya juga. Event organizer pun sama kan? Menyelenggarakannya. Dia menyelenggarakan. Tapi tidak mempromot gitu. Bisa juga mempromosikan. Jadi garisnya sebetulnya agak tipis. Tapi kalau untuk seperti kayak promotor di kasus saya misalnya sebagai promotor tinju, ya kita itu mempersiapkan ini tuh bukan hanya sekedar bikin pertandingan, tapi kita mengatur karir dari si atletnya. Jadi kalau gua membandingkan dengan manajemen artis juga sama bisa termasuk gitu. Ya bisa. Sama ya. Gitu. Oke. Jadi kita memikirkan karir kita ya kasarnya mungkin kalau kita bicara spesifik tinju lah ya. Orang kan mikirnya oke, bikin pertandingan tinju cuma taruh ring terus habis itu mereka berantem udah gitu keluar pemenang udah gitu ambil kasih sabuk udah gitu kelar. Sebetulnya prosesnya tuh nggak segampang itu. Nggak segampang gitu. Ada proses step-stepnya ya. Iya. Raus Neng? Tadi dikirain taruh di sini buat enggak ya? Lu nggak minum kopi kan? Gue tahu banget lu nggak bisa minum kopi, jadi gue kasih yang lain. Yang ada berapa persennya gitu? Ya, gue mengenal beberapa banyak alumni dari Taruna Bakti ya, emang seperti inilah kondisinya ya, rock and roll banget gitu semuanya. Nggak rock and roll sih, kita cupu sebenarnya. Cupu. Beneran ya. Cupu loh anak-anak waktu itu. Sekolah lu teh cupu gitu. Cupu. Kita angkatan kita cupu. Cupu ya. Jadi sebetulnya kalau ditanya tadi ada manajemen artis ya ada juga manajemen atlet. Jadi ya banyak sebetulnya cabang-cabangnya. Termasuk dia bertanggung jawab terhadap prestasinya mereka. Ya kayak semacam saya sebagai promotornya Daud Yordan gitu ya dan Olen Saknosiwi gitu ya. Memang semua pertandingan itu kita yang mengatur gitu loh. Mengatur itu dalam arti kata, oke, untuk pertandingan ini apakah ini title apa non title? Kalau ini title apa
kita akan ngejar di title apa. Terus habis itu title non-title itu apa? Gua nggak tahu. jadi ada pertandingan yang dengan gelar. Gelar itu kan beda-beda, ada gelar IBF, Intercontinental, ada gelar macam-macam lah gitu kelasnya. Itu ada makin tinggi, yang paling tinggi adalah gelar dunia. Nah, gelar dunia itu yang paling sulit tuh. Sulit ya? Paling sulit karena itu kan biasanya petinju-petinju top level lah. Kayak mungkin kalau misalnya di zaman dulu mungkin tahu Mike Tyson, terus habis itu Julio Cesar Chavez ya. segala macam ya, itu top levelnya lah mereka. Gue kebayangin lo tuh lagi mikir apa, ngerti Julio Cesar Chavez. Itu siapa yang kalian omongin sih? Tapi kalau orang-orang udah tahu kan. Mike Tyson gue tahu, sisanya gue nggak tahu. Please deh, ini kita ngomongin apa? Berikan yang mudah saja. Iya, yang mudah siapa ya? Kenapa? Kalian ngomongin yang paling mudah adalah Elias Pikal. Tahu. Saiful Jamil tahu. Tahu. Kalau Saiful Jamil yang itu ya. Emang ada pemain tinju Saiful Jamil? Enggak ya? Barangkali ya Saiful Jamil juga tahu. Itu aja yang mudah buat. Iya. Oke. Sekarang begini, aku nanya gini kan, Anda itu semacam manajemen atlet dan kemudian mempromot suatu acara supaya layak ditonton. Nah, melihat ini bahwa layak dipertandingkan, dipromot itu Anda melihat dari sisi yang mana? Lu lihat dari sisi yang mana? Misalnya dari petinjunya deh gitu. Jadi yang layak jual secara marketable gitu. Jadi gini, memang pada akhirnya kan harus pertandingan tuh harus ditayangkan kan, di broadcast supaya orang tahu gitu, orang nonton. Tapi buat nyampe gitu kan nggak gampang sebetulnya. Buat orang nonton, orang harus tahu dulu mereka siapa, prestasinya seperti apa. Jadi dibangun stepnya dari awal ya. Ya betul. Beda kalau kayak pertandingan artis ya, kayak pertandingan artis semua juga tahu lah artis ini siapa. Dia main tinju untuk pertandingan tinju yang sifatnya fun, hiburan. Tapi kalau bicara soal atlet profesional atlet, ya memang harus dibangun dari awal. Nah, itu yang ada di sini tuh menurut gue, kita tuh suka banget hal-hal yang instan gitu loh. Begitu prosesnya nggak mau dilewatin. Kan buat ngebangun, saya inget dulu brand itu kan cukup lama ya. Iya, kayak Chris John ya. Chris John kan nggak 1-2 pertandingan terus sudah ada jadi terkenal kayak gitu kan. Tapi Chris John itu kan dia main startnya itu kan dulu dibawa sama Pak Daniel Bahari, kalau pernah dengar dulu ada. Ya dengar. Dulu ayah dari Pino Bahari. Sempat mereka main di Indosiar itu kan. Nah itu. Jadi dulu Indosiar tuh bikin pertandingan reguler tuh di Indosiar tuh tiap 2 minggu sekali apa sekali. Nah itu tuh jadi jam terbang mereka juga tinggi kan. Rekornya nambah, jam terbangnya tinggi, pengalamannya juga naik gitu. Keterkenalannya juga mereka semakin tinggi. Jadi akhirnya itu yang dinamakan proses gitu loh. Nah sekarang ini kan prosesnya hampir nggak ada. Acara-acara tinju kan sekarang jarang ya. Baru mulai naik lagi dalam 1 tahun terakhir lah. Setelah mungkin ya ada pertandingan artis dan pertandingan ya juara Indonesia aja saat ini mungkin cuma baru yang benar-benar keluar namanya ya Daud Yordan sama Ongen Sapnariwi. Itu tuh karena apa? Karena pandemi atau emang? Iya, pandemi juga salah satunya. Pandemi juga memang menyebabkan kita hampir 2 tahun vakum ya. Nah, karena memang tugas kita kan ngumpulin orang. Dan itu yang dilarang sebetulnya kan pada saat itu. Jadi ya udahlah. Pas 2 tahun ke belakang itu kemarin jadinya ngapain? Atau offline? Ya nggak ngapain. Online maksudnya? Nggak juga, kita nggak bisa bikin apa-apa sebetulnya karena event kita kan semua kayak sepeda itu yang pesertanya aja tim pro-nya aja itu mungkin ada 15 sampai 16 tim. Isi dari timnya sendiri mungkin mencakup 30 negara. Sementara bordernya kan ditutup. Nggak boleh. Jadi kan kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Tinju juga mau bikin pertandingan, kita udah coba bikin, udah merencanakan, tiba-tiba tutup lagi, kasus naik lagi. Ya buat setahun ini struggle juga sih buat kita karena pertama kali kita bikin itu kan tahun lalu sebetulnya setelah pandemi, itu bulan November kalau nggak salah, itu kita bikin di Thailand. Saya bikin di Thailand. Oh sampai keluar juga? Iya kita emang bikin di luar juga. Nah kita bikin di Thailand, pertimbangannya karena waktu itu kita masih belum stabil nih ininya, belum boleh buka tutup. Berangkatlah kita ke Thailand dan waktu itu sejujurnya nggak ada sponsor yang percaya. TV juga ragu-ragu sama saya gitu kan, apa bisa bikin apa enggak gitu loh. Ini kayaknya mungkin nggak sih gitu. Akhirnya salah satu TV percayalah untuk bikin. Oke kita ambil deh. Nah jadi akhirnya
itu yang pertama kali dengan segala kesulitannya karena masalah pandemi. Terus habis itu bulan Maret itu pertandingan kedua di Thailand lagi di Bangkok. Nyampe sana Daudnya kena COVID. Jadi selalu ada permasalahan yang tiba-tiba ya. Iya, tapi itu bagian dari nah lu juga cobain dong jadi promotor aja sekarang. Hah? Aku mau dipromotorin. Dan dipromotor. Enggak, sekarang gini, gue mau nanya dulu nih sebelum panjang ya. Tira kenapa tiba-tiba jadi promotor gitu? Kenapa tiba-tiba ke situ? Ya, tertariknya ya, lucu juga kan? Ya. Kenapa dia tertarik ya gitu. Thank you. Jadi awalnya sebetulnya gue nggak kerja di sini sih, nggak kerja di bidang ini gitu ya. Awalnya apa? Jadi awalnya dulu kan desain interior kan, jadi kerjanya di proyek-proyek interior lah. Terus habis itu tahun 2010 ketarik ke proyek-proyek properti. Nah 2015 gue rencananya pindah kantor ke salah satu perusahaan gede lah di Jakarta. Terus tapi waktu itu ada gue punya kakak sepupu, dia itu promotornya memang promotor Chris John dulu dan Daud Jordan juga sebelum kita. Dia bilang, lu suka tinju mau nggak sih ngurusin tinju? Gue bilang itu mah hobi gue nontonin, tapi gue nggak pernah kebayang kerja di situ juga sih sebetulnya. Gue nggak ngerti apa-apa. Nah udah kerjain aja, jalan aja dulu. Ntar gue yang ini apa namanya, gue yang kasih tahu deh lu mesti ngapain. Jadi waktu itu gua baru dikasih dikasih tanggung jawab itu 2 bulan. 2 bulan gua harus ngerjain satu pertandingan gede. 2016 itu Daud lawan petinju Jepang Yoshitaka Kato. Itu di Balai Sarbini. Pertandingan gede title. Dan gua nggak pernah ngerjain apa-apa, gua nggak dapet bayangan apa-apa buat ngerjain itu karena gua emang nggak pernah emang dulunya lu nggak ada gue cuma suka nonton tinju ya. aja. Dulu gue rajin nonton tinju, tapi gue nggak pernah kebayang kerjanya kayak apa. Oke. Tapi kan gue pikir ya udah lah ya, gue hobi gitu ya, salah ya wajar lah ya, kalau salah ntar perbaikin aja gitu. Jadi gue masih salah juga gitu ya. Ya ada lah di ngatur wartawan dan segala macam ada lah gitu kan. Itu yang pertama kali justru ya. Itu yang pertama kali itu, terus habis itu udah oke. Ya dengan segala masalah dan itu kekurangannya kita bisa lah. Bisa. Nah, pas sebulan kemudian gue dapet tawaran lagi untuk bikin pertandingan di Uruguay. Gue nggak kebayang Uruguay aja, gue nggak tahu negara di mana. Tiba-tiba Uruguay gitu ya. Dan tidak termasuk destinasi wisata yang sebenarnya lumum niat kunjungi. Umum juga kan kayaknya enggak gitu. Siapa yang tahu gitu Uruguay ibu kotanya apaan ya? Waktu itu gue dapet tawaran di situ untuk pertandingan WBA waktu itu. WBA lawan petinju Argentina. Terus gue pikir, wah ini unik nih. Petinju Indonesia lawan Argentina. Daud Jordan. Oke. Daud Jordan waktu itu lawan petinju Argentina. Rafael Correa. Jadi kita waktu itu gue mikir cuman gila nih, gue bikin di sini aja gue baru sekali. Terus habis itu gue suruh bikin di Uruguay gitu. Gimana ya gue bikin sekali. Tapi akhirnya udah jalan juga ke sana. Karena buat gue kalau gue dapet tantangan kayak gitu, gue tuh jauh lebih ngerasa lebih ngerasa seneng gitu loh. Gue dapet tantangan, jadi gue tahu gue mesti ngukur diri gue kayak gimana gitu. Padahal di sana lu belum pernah datang dan tidak tahu sebenarnya culture-nya gitu. Seperti apa di sana. Iya, jadi memang gue waktu itu ditunjuk menjadi salah satu official buat Olimpiade Rio 2016. Dan jadi kebetulan Brazil dan Uruguay kan deketan tuh. Jadi akhirnya gue pikir ya udah sekalian gue survei ke sana. Gue langsung bikin pertandingan waktu itu di Uruguay. Cuman sulitnya adalah Uruguay itu kan hampir 12 jam beda sama kita kan. Oke. Jadi kalau malamnya di sana ya paginya di sini gitu kan. Atau siangnya di sini ya tengah malamnya di sana. Kemudian ngatur waktu relay film sama TV kan susah. Sama TV-nya kayak gitu-gitulah gitu. Jadi dan kendala bahasa ya. Bahasa pasti. Susah gitu kan. Mereka enggak ngerti Inggris, gue juga enggak ngerti yang bahasa Spanyol gitu kan. Jadi akhirnya bingung juga bahasa gitu. Ini taksa. Keren ya tadi ngomongnya ya dia ngomong kayak gini. Ya itu kan tahu Uruguay kan sebelahan, gua kagak pernah tahu dia ya. Di petanya juga gua kagak tahu mau kayak gimana. Uruguay sebelah Brazil beda 12 jam, berarti deket Amerika dong. Iya. Gua cuma kebayangin kayak gitu. Dengan santainya, iya karena sebelahan. Bodoh amat. Gua pertama kali
gue nggak kebayang loh. Gue pernah dapet tawaran bikin pertandingan di Meksiko. Iya, by the way itu kan lu masalah bahasa tadi gue lucu Itu tuh juga. lu pakai tim gak sih? Atau gimana Ada sih? tim, ada tim. Timnya, Ada tim. jadi maksudnya bagian ininya, bagian itunya Ada kan. tim. Gitu. Cuma waktu itu tim gue belum segede sekarang. Ya dulu aja maksudnya kayak nggak usah lah promotor olahraga ya, IO aja gitu kan. Kita tiba-tiba bikin IO acara di negara yang kita nggak kenal tuh Nggak kan. kenal, terus gua mau kalau tiba-tiba ada masalah dengan rigging gua harus nyari kemana gitu kan? Beli kabel di mana? Beli kabel di Iya, mana? iya. Tapi kan ada partner lokal kita di sana. Nah, partner lokal kita ngebantu. Kebetulan partner lokal kita waktu itu Samson Lekovic itu salah satu orang yang kalau pernah dengar Golden Boy, Oscar De La Hoya. Oscar De La Nah, Hoya. dia salah satu orang dekatnya dari Golden Boy. Jadi ya dia cukup bantu sih. Walaupun ya, dalam perjalanannya berapa kali cekcok sih ada sih. Tapi ya saya pikir ya udahlah, itu bagian dari kerjaan lah ya. Ya. Gua kira lu lokal, ternyata enggak juga ya, sampai kemana-mana ternyata. Ya beberapa kali lah ada di luar. Ya itu ya yang gua nggak kepikirkan. Nah sekarang gua mau tanya kayak gitu. Kan lu misalnya lu pegang Daud Jordan, terus kemudian bertanding lawan atlet luar negeri, ya. Dan di sana pasti ada yang itu tuh promotor juga. Mereka dipegang juga oleh promotor gitu. Ya. Nah, itu pasti akan discuss dengan mereka gitu. Tergantung. Jadi gini, kayak misalnya saya dengan ngundang melawannya Daud bertanding di sini, ya kita berarti menjadi promotor kan. Jadi kita mengundang aturan mereka. mainnya gitu. Ya, Ketika kita ngundang, maka lu harus ikut aturan gua. Ya. Gitu. Tapi kalau gua ke sana, kita ikut aturan kecuali kita yang bikin di sana. Kayak waktu di Uruguay kayak kan lu gua yang bikin. sana. Nah, Oke. itu kan mungkin secara biaya itu costnya lebih besar di gua waktu itu daripada partner gue di sana. Jadi gua yang lebih dominan. Karena lu mau nyelenggarain di sana, Ya. gitu. Terus itu kan ada pertandingan mandatory fight, Yes. wajib. Kalau wajib itu siapa promotornya? Kalau wajib kan misalnya Daud mesti mandatory, ya kita mesti adain. Kalau kita nggak ngadain, kita menunggu ada tantangan kan dari yang akan merebut gelarnya dia. Ya berarti dia bisa ngadain di kandangnya dia dong. Iya. Di tempatnya dia. Nah, itu faktor kandang tuh ngaruh banget kayak main bola lah. Siapa yang gitu ya. Siapa yang di kandang itu ya dia pasti akan diuntungkan. Kayak Daud tuh pernah di Rusia. Itu klausulnya tuh merugikan kita sebetulnya. Tapi ya dia itu kan tuan rumah. Itu lumrah ya kayaknya menguntungkan tuan rumah. Iya lumrah makanya. Lumrah. Termasuk Di tiap ya, olahraga. sebetulnya kan orang bilangnya kan mesti fair, mesti segala macam. Tapi ya pada akhirnya kan nggak gitu juga. pada akhirnya kan semua juga lihat tuan rumah pasti selalu diuntungkan. Jadwal yang menguntungkan mereka, fasilitas justru kan gitu. Seharusnya dapat bintang 5, dapat bintang 3 mungkin. Bukan hanya di level kita ya. Maksudnya bukan hanya di level, bahkan di level dunia. Petinju yang lawannya dari tuan rumah itu bisa dapat fasilitas yang nggak memadai gitu loh. Misalnya mereka tiba-tiba nggak bisa latihan di gymnya tiba-tiba entah kenapa tiba-tiba tutup. Jadi mereka mesti cari tempat di luaran buat latihan. Wajar. Tapi ya itu mental juara ya menurut saya diujinya di situ. Ditekan kayak gimana? Ya kalau juara ya juara aja. Kalau waktu itu di Daud sih di Rusia pada akhirnya menang KO juga. Menang KO juga ya. KO juga. Ya dan memang dia juga jago sih. Jordan itu terkenal pukulannya keras banget kan gitu. Berarti so far lu selain tinju, sepeda, terus apa lagi tuh? Saat ini kita ada beberapa project kayak bola kayak gitu juga. Tapi mungkin baru di tahun depan ya. Terus habis itu ada beberapa sepeda aja ada beberapa cabang kan. Jadi maksudnya ada beberapa cabangnya sendiri. Nah itu kita pegang juga. Terus ada tawaran untuk mix nih antara tinju dan Muay Thai. Kayak UFC. Nah, ya itu kita belum main ke situ sih. Kalau MMA kita belum. Jadi tapi kita nggak tahu ya ke depannya ya. Tapi saat ini program gua sendiri aja tahun ini aja kan gua 4 kali pertandingan dalam setahun.
which is kan berarti per 3 bulan. Per 3 bulan kan bukan kerjanya tiap 3 bulan. Per 3 bulan itu kan persiapannya aja udah Persiapannya Kayaknya lama ada. justru. Iya, persiapannya Ya. lama. Jadi bisa dibilang nggak ada istirahat lah selama 1 tahun terakhir ini. Tahun depan rencananya target gua adalah per 2 bulan sekali. Per 2 bulan Jadi sekali. 6 kali dalam pertandingan dalam setahun. Hanya dari tinju, belum dari olahraga lain. Itu tuh kerjasamanya sama TV, Sama apa? TV, sama yang pasti harusnya sama TV. Tapi apakah TV-nya TV Lokal OTT atau TV FTA itu beda. FTA itu free to air ya. Jadi maksudnya TV kayak TV gratis lah yang nontonnya. Kalau OTT yang mesti bayar, mesti yang subscribe. berbayar ya. Mungkin nggak sih kearifan lokal kayak pencasilat lu bikin promotor sehingga kayak gimana pencasilat kayak gitu? Lu lihat nggak ada potensi nggak untuk membuat itu? Gua sebetulnya pengennya justru olahraga gini loh. Kita ini kan selalu fokus kita selalu sama bola dan badminton ya. Ya. Which is memang bola masanya Wah, memang paling gede. Gitu. Badminton memang prestasinya bagus gitu Bagus. ya. Tapi kan sebetulnya kita masih ada apa namanya panjat dinding, ya gitu kan, yang speed climbing itu. Jadi, nah itu kan sebetulnya masih bisa dimaksimalkan Diangkat. gitu loh. Challenge lu itu bagaimana misalnya sekelas panjat dinding yang kalau gua cuma lihat-lihat yang naik-naik kayak gitu ya. Jadi Kemudian itu menjadi tontonan yang menarik ya. Itu kan salah satunya. Ya, kalau menarik, ya memang pada intinya kayak tinju itu kalau buat gua, tinju itu 90% ya itu show. 90% show. Orang siapa yang mau nonton, orang naik ke atas pukul-pukulan Dipukulin. itu siapa yang mau nonton. Tapi kalau itu dikemasnya Kemas. bener, orang jadi menarik kan. Makanya kenapa entrance petinju tuh bisa sangat bagus gitu, sangat mewah gitu. Karena memang itu jadi show. Jadi kayak bikin konser lah Iya, kasarnya. iya. Dari cara manggil si petinjunya ya kan. Ya, jadi banyak gitu ya. Jadi kalau mau bikin acara-acara kayak gitu, ya memang harus packagingnya juga mesti benar. Kalau Jadi sebenarnya lebih ke ini ya apa namanya kalau gue hiburannya ya yang Iya, harus hiburannya, dikejarnya, benar. packagingnya terhadap Benar. itu. Nah sekarang gue mau tanya, kenapa Don King menjadi standar promotor yang oke? kalau buat gua pribadi Ah. ya, kalau buat gua pribadi karena begini loh, promotor itu orang yang pertama kalau menurut gua nyalinya mesti gede, nyali bisnisnya mesti gede. Memang itu Gambling ya. high risk karena ya. Ah? Gambling kan kayak gitu tuh. Apa? Ya High bukan risk, game, sebetulnya memang ya betul, high risk. Jadi orang-orang yang berani untuk membuat suatu acara yang resikonya tinggi, pilihannya dia tenggelam atau dia naik banget. Nah, Oke. Don King itu terkenal ketika dia bikin pertandingan Ali lawan Foreman di Zaire kalau salah ya. Oh, iya, iya. Yang Rumble in the Jungle. Ya waktu itu belum ada yang bikin pertandingan kayak gitu kan. Petinju Amerika dia tandingkan di Zaire Nah, gitu iya, ya, gila gitu kan itu ya. Ya. Gitu. Jadi kan maksudnya itu kan suatu jadi dia memberikan satu warna baru dalam dunia kepromotoran lah gitu ya. Nah, dan dia tahu gimana membrandingkan dirinya dengan rambutnya, dengan gaya ngomongnya, dengan segala macam yang sekarang pada akhirnya itu ditiru oleh banyak promotor. Tapi mungkin sekarang keadaannya berbeda lah. Oh, Kalau dulu itu tren masa lampau ya. Ya. Strategi masa lampau. Tapi sekarang beda lagi. Kalau dulu mungkin Ali apa yang diikutin sama atlet sekarang sebetulnya awalnya juga dikerjain sama Ali kan sebetulnya. Ya. Gimana dia cyber segala macam, dia ngomong ngoceh terus gitu kan. Yang sekarang juga dilakukan sama atlet MMA, tinju. Jadi itu bukan masalah teknis juga ya, memang disuruh oleh promotor juga untuk melakukan itu tuh, cyber kayak gitu. Ya memang, jadi memang ya tapi kalau dibuat-buat juga ya terlalu ngada-ngada juga kan jadi garing tuh. Nggak ada cerita tiba-tiba berantem gitu kan aneh. Indonesia pun gitu. Ya kan? Indonesia begitu gitu. Jadi memang itu bagian dari makanya tadi dibilang bahwa kita bukan hanya sekedar mengadakan acara. Tapi kita membangun jembatannya menuju acara itu gitu loh. Nggak bisa kita bikin tiba-tiba mereka jadi musuhan mendadak gitu dalam waktu 2 menit gitu. Dibikin Tapi ada alur harus ceritanya. dibangun Ya. ceritanya. Apa yang bikin mereka sampai gini? Kadang-kadang ada yang natural terbangun, kadang-kadang memang ada yang mesti dibangun. Dibuat ya.
luar biasa gitu. Ternyata Panggung dunianya sampai seru sandiwara kayak tuh gitu memang ya. bener ya. Gitu. Mereka ngebangun bisnisnya itu detail ya kalau ini. Nah, perkembangan dunia promotor di Indonesia sendiri kayak gimana sih? Ya sebetulnya kan ada macam-macam ya promotor, ada promotor musik, ada segala macam ya. Oh, ya kita batasin ya promotor olahraga. Ya, gini. Promotor musik bisa jadi promotor olahraga? Ya bisa-bisa aja, sah-sah aja. Sah-sah aja. Promotor olahraga juga kalau mau jadi promotor musik ya nggak apa-apa. Bisa-bisa aja. Cuman kan gini loh, maksudnya kalau ditanya gimana sekarang dunia promotoran di Indonesia, promotor itu kan secara finansial juga mesti bagus lah ya, mesti dia mesti punya dukungan finansial yang cukup kuat lah. Yang salah satunya dari sponsor, dari broadcaster, dari TV, dari segala macam, dan media pastinya gitu loh. Maksudnya kalau misalnya mau banyak, maka kita memang harus bikin pertandingan-pertandingan yang bisa diliput lebih banyak spotnya di TV atau di broadcaster gitu lah ya. Jadi supaya orang juga lebih banyak nonton gitu. Nah sekarang ini kan olahraga ini kan susah banget bersaingnya nih. Jujur aja susah sih. Kita sama sinetron aja kita kalah telak. Ya, ya. Kalau kita lihat share-nya sinetron jauh lah sama olahraga, kecuali bola ya. Kalau bola pasti tinggi. Tapi dan bulu tangkis sekarang dengan BWF rajin mengadakan disiarkan oke lah gitu. Tapi yang lainnya sih pasti kita kebanting dari segi jadwal juga pasti kita tersingkir lah gitu. Ya, prime time sudah dimakan sama mereka. Masih ya sinetron ya? Iya. Gua mau nanya gitu. Lu temen udah lama? Udah lama dia. Serius kayak gini emang orangnya? Enggak. Ya, kita harus memancing bagaimana caranya keluar gilanya dia. Makanya ya kalau ngomongin kerjaan gue emang kebanyakan jadi serius kan. Gue cukup gini, anjir tarbak terus ditanya gitu, cukup kaget. Dan serius. Gue juga sebenarnya serius loh. Serius orangnya. Mari kita serius lagi lah. Jadi mau gimana nih? Tapi gue nggak tahu lah. Tapi kan kebayangnya kan ini kan serius ya. Tapi kalau di lapangannya sih enggak. Di lapangannya sih kita maksudnya apa ya? Gue tuh seneng bikin acara kayak gitu, bahkan ketika JR dan segala macam itu gue mimpin sendiri karena menurut gue itu kan bagian dari gue pengen ngerasain gitu loh gimana sih rasanya suasana ketika lampu mulai nyala, ketika ini, jadi gue ngikutin semua tuh sendiri gitu loh. Oh gitu. Jadi gue ngurus dari A sampai setnya, lu tahu teknisnya. Rundownnya gitu ya semuanya. Iya. Lighting keluar kapan, apa musik keluar kapan gitu. Itu mungkin karena gue suka banget kerjaan ini ya. Jadi gue menikmati aja gitu. Passionnya udah memang di situ ya gitu ya. Enggak, sekarang sudah tidak membangun rumah? Apa? Sudah tidak membangun rumah lagi? Properti sudah dilupakan? Properti enggak dulu deh. Sudah dilupakan. Interior murtad ini. Sama kayak si Om Jo tuh, arsitek murtad. Arsitek murtad ya. Kita banyak yang murtad sih sebenarnya. Terakhir jadi ngurusin interior rumah sendiri pas renovasi. itu saja bereskan dulu ya. Iya, cukup. Satu bini gue doang. Lumayan cukup ya, nggak usah bayar interior ini desainer. Tahun-tahun sekolah ya gunanya untuk membereskan rumah memang. Benar. Ya itu pertanyaan semua orang sih. Lu ngapain sih? Iya, gue juga tiba-tiba si Tira promotor gitu kan. Ya, gue juga kaget ketika ya ada ini promotor gue mikirnya gini, sebatas cuma event organizer, ternyata tadi udah dijawab kan gitu, nggak jelas itu merupakan suatu sub saja faktor dari promotor itu tugasnya gitu. Nah kedepannya lu mau bikin yang spektakuler nggak nih gitu ya, ada niatan punya ide yang lebih gila nggak nih, lu pengen kayak gimana? Gua lagi ya ada beberapa ide. Mimpi aja sekarang pengen kayak gimana lu tuh, membuat apa? Ya gua sebetulnya pengen cita-cita gue sebetulnya gampang sih. Gue pengen tinju di Indonesia tuh bisa dikemas seperti kayak di Las Vegas, seperti kayak di ya pokoknya benar-benar yang memang standar dunia. Showtime ya gitu. Benar-benar standarnya tuh benar-benar standar dunia lah gitu ya. Jadi itu aja dulu buat gue karena gue merasa itu belum tercapai nih saat ini. Masih jauh. Masih jauh tapi dengan sekarang kan nggak kayak zaman dulu ya, maksudnya sekarang teknologi banyak ngebantu kita gitu ya. Itu udah bisa pelan-pelan mulai mendekati. Jadi tinggal sekarang gimana caranya
itu bisa terwujud aja gitu ya. Tapi waktunya kapan ya? Gua menargetkan sih sebetulnya dalam 2 tahun ini gitu loh. Belum sampai tercapainya itu masalah apa? Capital, dana, Iya, apa salah satunya masalah human resource di Indonesianya, atau apa? Gua pengen kualitas broadcast production itu sampai selevel mereka. Anjir, gua nggak ngerti. Jadi Tanya lu ngerti apa? nggak? Lumayan. Jadi Oh Maya, lu tanya deh. Standar broadcaster jadi apa ya? jadi kayak misalnya gini, kayak misalnya gini. Pengen nggak sih lihat satu konser band gitu ya? Terus kita ngelihat pengen nggak sih artis lokal kita bisa punya Ada di panggung sebesar seperti- misalnya kayak Itu. misalnya sebesar Metallica gitu. Oh. Dengan lampu seperti itu, dengan apa setting seperti itu, Venue-nya, venue seperti panggungnya itu. seperti apa. Pengen kan pasti kan? Itu standarnya gitu. Gue pengen ada di situ gitu loh. Yang semewah itu gitu. Gue pengen Indonesia tuh bisa bikin pertandingan sebesar itu gitu loh. Dan itu masih capitalnya gede banget ya. Ya makanya masih tugasnya masih cukup panjang. Kalau kita masukin capital untuk membangun itu, BEP-nya lama ya, break even point ya. Ya makanya banyak promotor tuh tumbang di tengah jalan karena kepentingannya sebetulnya bukan kecintaan sama olahraganya, tapi ngerasa bahwa itu salah satu cara cepat untuk mencari Mendapatkan popularitas. uang. Oh, popularitas. Karena apa? Gampang dong masuk media segala macam. Tapi kan kalau tidak cinta sama olahraganya, ya cepet juga hilangnya gitu Buy-nya. loh. Nah, banyak juga yang ngerasa bahwa oke, gue udah keluar segini, gue rugi segini nih, gue rugi segini, udah gitu nyerah. Menurut gue, apa bedanya dengan kita bikin bisnis yang lain? Nggak Ya, selalu, ya, nggak ada jaminan selalu untung di depan dong. Ya, ya. Ya dong. iya. Dan konsistensi penting kan. Kita bikin restoran mungkin awal-awal kita berat lah, spend gede gitu. spend Tapi gede. kan Promo dulu. mesti konsisten dulu gitu loh. Maksudnya konsisten dulu. Nah, misalnya kadang-kadang orang udah 12 bulan, udah gitu udah nyerah. Padahal mungkin memang butuh waktu sampai 15 bulan gitu loh. Nah, kita yang cukup konsisten lah. Ini masalahnya memang kenapa kalau lu bisa konsisten, karena lu memang doyan passionnya di sana, banget, emang menyukai olahraganya juga ya gitu. Karena orang-orang cuma hanya mencari keuntungan semata, jebrek gitu. Untuk sekali pukul tidak bertanggung jawab terhadap itunya. Pokoknya dapat untung sekian selesai. Gitu. Jadi nggak jelas gitu sebenarnya mau dibawa kemana. Mau dibawa kemana? Dibawa kemana begitu. Ya akhirnya tenggelam, arangnya ada hilang, arangnya ada lagi hilang. Mikirnya gitu, nggak kan. jangka panjang, Nggak ya jangka nggak untuk panjang, jangka gitu. panjang gitu. Atau dibikinkan kalau gua pikir kenapa tidak ada pendidikan sertifikasi untuk jadi promotor gitu, nggak bisa itu kah? Kalau di sini ntar jadinya Sekolahan itu tidak bisa. kalau sertifikasi kan kalau di sini ngerti sendiri urusannya Oh, jadinya iya, kemana. Iya Gua ngerti, sih. gua ngerti. Iya. Apakah itu emang berfungsi buat profesi kita apa enggak gitu loh, bikin begitu kan? Nggak banyak ya sebenarnya ya profesi ini ya. Tapi syaratnya itu ya, tidak hanya capital ternyata, tidak hanya mempunyai ide dan capital yang besar, tetapi kecintaan terhadap pekerjaannya juga penting. Iya, Kayaknya sangat. semuanya sih sebenarnya semua Semuanya, pekerjaan juga harus cinta dengan pekerjaan ya menurut Kalau gue. gue kan mikirnya gue pekerjaan gue akuntansi. Kalau lu tanya gue cinta akuntansi, kagak. Gue cuma menghasilkan making money doang. Tapi ya benar sih. Gue dulu mikirnya ketika gue pindah ke sini gue cuma mikir gini loh. Gue waktu itu maksudnya kerjaan gue juga udah lumayan ya. Ketika Sebelum ditawarin jadi promotor ini. Gue pikir apakah gue pindah ke sini gue bisa hidup dari sini gitu loh. Gue mikir cuman ya gue mikir ini kan balik lagi gue kan suka tantangan. Gue ngerasa kalau misalnya emang lu dikasih itu maka lu harus berusaha sampai maksimal yang bisa lu lakukan gitu loh. Nah waktu itu gue mikir ya udahlah paling enggak kalau gagal juga gue udah nyoba nih semaksimal gue gitu. Awal-awal sih ini kok begini amat ya. Kayaknya dulu nyari duit nggak sesusah ini nih. Kayaknya tinggal kerja. Tapi akhir-akhir sekarang kita udah mulai tahu ternyata yang harus dibangun adalah nama baiknya dulu. Orang tahu dulu lu siapa gitu. Trustnya dulu ya lu bangun. Orang percaya dulu bahwa lu siapa. Kalau lu 2 kali bikin terus kabur, terus habis itu bikin lagi nanti 2 tahun kemudian orang nggak akan tahu lu siapa. Ya. Tapi kalau misalnya lu
lu konsisten terus pada saat orang akhirnya bisa nyebut oke, kalau misalnya promotor tinju di Indonesia pro internasional ya wajar. Awareness-nya dulu Iya, aja kita ya. udah bertahun-tahun di sini, jadi kasarnya kalau sekarang gue mau nunjukin ke orang, gue udah nggak perlu lagi nunjukin macam-macam, gue tinggal ya lu browsing aja nama yang pro internasional, terus keluar nama. Nggak usah panjang lebar jelasin ya. Berkembang ternyata ya pekerjaan promotor itu tuh tidak seperti zaman Don King dulu, tapi berkembang terus gitu ya, dari segi penyajiannya, dari segi ide-idenya gitu, itu akan terus ya berkembang ya gitu. Kayak kita nonton pertandingan tahun 80-an zaman Tyson sama pertandingan sekarang kan beda banget ini. Itu pertandingan yang menurut gue yang paling menjemukan adalah ketika zaman Mike Tyson. Ya, bentar doang ya. Gue udah sempet mabal segala macam, gue hanya nonton semenit setengah selesai itu pertandingan ya Ya, anjing. gini doang gitu. Doang, ya. Dan tiap hari Minggu itu kan ya? Tiap hari Minggu Minggu. kan? Minggu gitu. 1,5 menit. 1,5 menit, sedangkan pengorbanan gue untuk nonton dia sangat luar biasa ya, itu Don King kelakuan. Tapi ya itulah, Don King tuh menurut gue salah satu promotor yang sebenarnya banyak kan promotor eranya dia, cuman dia pinter untuk membrandingkan dirinya sendiri gitu loh. Kenapa dia pro branding ya, bukan petinjunya aja? Gue agak aneh itu. Ya, image yang dibangun oleh Don King Promotion kan memang Company-nya dia juga dia bangun kayaknya iya, ya. memang Gila. Waktu itu semua petinju-petinju besar hampir semuanya bareng sama Don King kan. Jadi memang ya dengan cara dia menunjukkan eksistensinya ya akhirnya orang ngerasa oh gue mau nih kerja sama dia nih, gue mau nih kerja sama dia, walaupun di belakangnya omongannya juga banyak sih tentang dia gitu kan. Ya. Wah, dan menyenangkan sekali. Persaingan antar promotor tuh sekarang gimana coba? Kan kalau di IO tuh kelihatan banget ya. Persaingan antar IO gitu. Rebutan sponsor, kalau udah pakai sponsor ini dia nggak mau pakai yang ini, yang kayak gitu-gitu deh. Kalau untuk di olahraga tuh khususnya tinju lah gitu. Gini, promotor di promotor tinju itu kunci siapa yang bisa bertahan itu adalah hubungan internasional yang baik. Hubungan internasionalnya justru ya. Hubungan luar negerinya kita mesti bagus. Kenapa? Karena kan badan-badan tinju kan nggak di sini. Yap. Badan-badan tinju kan ada di luar kan. Nah kita mesti, dan untuk kayak gitu kan kita mesti berkomunikasi sama mereka gitu, supaya kita dapat kesempatan, supaya kita bisa promote tinju kita naik ke atas gitu. Jadi hubungannya mesti baik. Nah, gue belum lihat banyak yang punya hubungan yang baik dengan pihak-pihak luar. Banyak promotor-promotor lokal ngerasa bahwa oke, kita bikin pertandingan tinju, cukup nih bikin pertandingan tinju. Nah, yang intinya adalah dia harus membangun komunikasi yang baik sama pihak-pihak di luar gitu. Dengan kayak gitu dia bisa menjadi promotor yang apa ya, yang cukup berkualitas baik lah. Iya, akan karena kan sebenarnya tidak tergantung promotor di sini juga, tetap saja mereka juga mempunyai nilai yang bisa kita bisa misalnya Jordan mau lawan siapa gitu kan, itu tetap harus berhubungan baik dengan mereka. Berhubungan baik. Memang itu salah satu kunci dari kepromotoran di dunia tinju gitu loh. Komunikasinya mesti bagus. Siap Tiret, semoga kisahnya menginspiratif siapapun. Sama-sama, tapi saya tidak menyarankan juga teman-teman alumni Plat D menjadi promotor karena nanti dia banyak saingan gitu. Biarkanlah dia menjadi promotor. Banyak saingan nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa, biarin Justru aja. kalau banyak saingan, Anda dipaksa untuk lebih luar biasa. iya, kalau gua pribadi gua senang banyak saingan. Karena kalau gitu. misalnya Muter otak. iya, kan. Kalau benar. begitu saya cabut lagi omongan saya, Anda jadi promotor semuanya ya. Tapi kuat-kuat aja mentalnya. Oke, thank you banget ya. Thank you. Tira. Ya, alumni Plat D, sampai ketemu lagi ya. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.